Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan ngomongin tentang saham metaverse, terutama Wirk ya. Karena sebenarnya meskipun Wirk ini kayaknya di channel saya ini nggak terlalu banyak yang tertarik ya, tapi ada yang cukup penting di sini yang perlu dibahas. Apa itu? Kita akan langsung aja masuk ke analisanya ya. Jadi Wirk ini sebenarnya menurut saya penting dibahas karena di sini tuh kebanyakan orang-orang tuh salah berekspektasi ya, dan juga kebanyakan itu cuma FOMO aja. Mereka berharap Wirk ini bisa jadi the next DCI ya, bisa naik sampai ke puluhan ribu kayak gini ya. Nah, sebenarnya ini cukup beralasan karena kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan metaverse yang lainnya, Yellow dan Kios, itu Wirk ini cukup yang mendekati metaverse. Kalau Yellow dan Kios itu sepertinya cuma klaim aja ya, tapi Wirk ini memang kayaknya beneran ke metaverse arahnya ya. Nah, tapi apakah dengan perusahaan yang sekarang ini kinerjanya dan segala macamnya, apakah memang bisa menjustifikasi nilainya yang sangat-sangat tinggi, PER-nya 700-an, PBV-nya juga 70-an. Nah, itu apakah bisa dijustifikasi? Dan apakah memang bisa seperti DCI nanti? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, langsung aja yang pertama akan kita cek ya, bahwa Wirk ini memang klaimnya itu juga cukup menarik ya. Dia adalah major Web 3.0 company in Asia, terus juga termasuk di jajaran perusahaan metaverse yang patut dicermati di tahun 2022 versi Forbes Georgia ya, meskipun bukan Forbes pusat, tapi di sini ini cukup ngeri karena disandingkan langsung dengan seperti Apple, Microsoft, Facebook, Magic Leap dan juga lain-lainnya ya. Ini cukup ngeri menurut saya. Dan juga kalau kita lihat track recordnya, Wirk ini sebenarnya cukup bagus ya, karena mereka ini memang sudah berkecimpung di dunia AR dan VR itu seperti dari tahun 2009-an gini ya, kita bisa lihat ya. Nah, jadi ini memang sebelum metaverse rame, Wirk ini sudah nyemplung duluan. Mereka berusaha menerapkan AR dan VR ini lebih ke area yang lebih besar lagi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, produknya sendiri itu Wirk itu ada AR & Co ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi berdasarkan klien minta apa dibuatkan apa ya. Ini banyak produk yang telah bekerja sama ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita lihat produknya yang lain lagi itu ada DAF. Nah, ini seperti ini. Ini adalah DAF ya. Jadi taruh di kios-kios, digerai-gerai lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk berikutnya itu adalah ada Mindstores. Ini yang menurut saya paling menarik ya. Karena Mindstores ini sebenarnya yang menurut saya cukup unik karena mencoba menerapkan VR di bagian commerce, di bagian pemasaran seperti ini ya. Kita bisa lihat ini bekerja sama dengan Alfamart, Kimia Farma, Awada Group. Intinya tuh kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi toko virtual ya. Nah, ini menurut saya yang cukup unik ya. Dan kalau dari perusahaannya sendiri gimana kinerjanya? Ini kalau misalnya dari segala jenis prospeknya, klaimnya tadi oke. Sekarang kinerjanya memang seperti apa ya? Oke, kita akan lihat di sini. Nah, ini adalah ekuitas dari LK. Ini sebelumnya belum ada LK-nya ya. Jadi kita pakai prospektus, LK-nya belum muncul di IDX, belum muncul ya. Jadi kita bisa lihat di sini ekuitas tuh oke ya, meningkat terus dan lebih besar daripada liabilitasnya. Juga kalau kita lihat pendapatannya juga sebenarnya tumbuh terus. Cuma ada yang cukup menarik di sini yang perlu teman-teman ketahui kalau tertarik dengan Wirk ini. Kita bisa lihat ya, pendapatan bersihnya itu sebagian besar bukan berasal dari perangkat lunak atau iklan media dan lain-lainnya, tapi dari penjualan pulsa dan listrik ya. Ini sebenarnya ada sisi buruk dan baiknya. Kalau dari sisi baiknya kita bisa lihat 2018 tuh lini bisnis ini tuh belum ada, tapi sekarang ada dan ini bisa menyebabkan pendapatannya naik tinggi ya. Tapi di sisi buruknya menurut saya cukup unik, cukup ironis ya. Kalau perusahaan metaverse yang klaimnya metaverse banget, tapi jualannya tuh malah sebagian besar pendapatannya malah berasal dari jualan pulsa dan listrik. Apalagi kalau menurut saya jualan pulsa dan listrik tuh muatnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi banyak perusahaan lain yang juga menawarkan hal yang sama gitu ya. Pengeluarannya sendiri itu juga sebagian besar untuk penjualan full pulsa dan listrik. Seperti itu. Nah, kemudian yang ingin kita bahas adalah valuasinya. Jadi kalau dari segi valuasinya sendiri, karena ini PER-nya juga udah 700-an, ini nggak bisa pakai cara normal. Kita sekarang coba bandingkan pertama ya dengan peer-nya ya. Jadi perusahaan persaingnya kita bisa lihat, ini ada Microsoft juga dimasukkan di sini. Kita coba lihat PER dari Microsoft itu ada di rentang berapa. Kalau PER dari Microsoft sekarang ada di 28. Dan untuk Meta itu ada sekarang di sekitar 14. Kemudian juga untuk Nvidia ini ada di sekitar 49. Nah, kalau untuk berikutnya perusahaan yang satu kuadran dengan Wirk ini adalah Nextech AR, itu kita akan juga lihat ya. Tapi kalau untuk Fakelove ini belum public ya, jadi masih private. Jadi kita bandingkannya dengan Nextech AR. Untuk Nextech AR sendiri itu kalau berdasarkan Yahoo Finance itu PER-nya masih minus ya. Tapi untuk PBV-nya itu ada di 1,87. Nah, kita bandingkan dengan Wirk. Nah, Wirk ini sekarang ada di 735, PER-nya jauh di atas Microsoft, Metaverse dan segala macam ya. PBV-nya juga ada di 73,5. Mungkin ini nggak terlihat terlalu cerdas ya kalau kita bandingkan dengan
dengan Meta ataupun Microsoft ya, karena mereka mungkin sudah mulai melambat. Tapi kita harus tahu juga ya bahwa meskipun ini dikategorikan sebagai saham growth ya, yang dimana saham growth itu memang kita nggak perlu melihat pairnya karena nggak ada korelasinya langsung. Contohnya seperti Google ini ya. Google ini pernah pairnya mencapai 133 dan juga pernah mencapai 475 di tahun 2006. Tapi pada saat itu memang Google itu kencang banget growth-nya. Kita bisa lihat di sini ya, itu dilihat bahwa tiap quarter itu naik sekitar 2 kali lipat selama 6 quarter berturut-turut. Itu gila banget growth-nya ya. Nah, apakah Wirt ini memang growth-nya setinggi itu sehingga pairnya layak dihargai 700-an sama kayak Google pada tahun 2006? Nah, kita akan lihat ya. Di sini rasio pertumbuhannya kita bisa lihat kalau di bagian pendapatan pertumbuhan itu 93% tahun 2019, 20 79%, 2021 34%. Nah, mungkin di bagian bottom line-nya lebih kecil lagi ya, di bagian laba sebelum pajak ya. Ini agak lebih kecil lagi, ada yang minus bahkan ya. Tapi intinya apa? Intinya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pendekatan PEG ratio yang merupakan adalah tolak ukur kalau kita mengukur growth, kita bisa lihat ya, price per EPS alias PER itu harusnya sebanding dengan EPS growth-nya. Nah, kalau kita pakai dari data yang tadi, kita bisa lihat kalau misalnya kita pakai data yang di bottom line, laba sebelum pajak misalnya, itu nggak bisa. Nah, kita coba pakai yang pendapatan. Kalau pendapatan ini naiknya adalah 93%. Ini belum ada yang 100%-an ya. Jadi ya sebenarnya ya dibandingkan pun nggak sebanding karena pendapatannya pun tumbuhnya nggak sampai 700 kali lipat juga ya. Nah, seperti itu. Jadi secara valuasi pun masih bisa dibilang belum bisa menjustifikasi ya. Growth-nya pun belum bisa menjustifikasi PER-nya tadi yang setinggi langit. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian, nah ini menurut saya yang salah ekspektasi itu ada di sini ya. Jadi kita bisa lihat ya, orang-orang tuh berharap ini bisa naik seperti DCI padahal PER-nya sudah pernah sampai 1000-an ya. Nah, kalaupun memang nggak perlu kita ngelihat PER, ngelihat growth-nya aja. Growth-nya itu juga nggak sekencang itu loh teman-teman ya. Growth-nya itu sebenarnya masih mediocre, oke lah, lebih tinggi daripada yang pada umumnya, tapi nggak setinggi itu juga. Jadi menurut saya jelas banget di sini Wirt ini adalah perusahaan yang oke, perusahaan yang baik-baik saja, yang fundamentalnya cukup oke. Cuma orang-orang yang terlalu berekspektasi berlebihan di sini karena digoreng dengan ekspektasi metaverse-metaversean tadi itu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau teman-teman ngomong salah ekspektasi, ini mungkin adalah panduan agar teman-teman nggak salah ekspektasi kalau misalnya nanti ada perusahaan metaverse lainnya yang masuk ya. Untuk membuat metaverse ini berhasil itu perlu banyak blok yang perlu disusun ya. Jadi mulai user experience, interface, virtualization, infrastructure, dan lain-lainnya. Nah, ini semua perusahaan itu sedang berlomba-lomba ke arah situ ya. Nah, mungkin Wirt ini berada di bagian experiences di sini ya. Tapi kita harus tahu di sini ini juga harus dimatangkan dulu sehingga metaverse-nya bisa jalan. Tanpa itu semua itu nggak bisa jalan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Terus sekarang what's next-nya apa nih? What's next yang pertama kita harus nanti adalah LK-nya tentunya. Karena LK kuartal 1 2022 Wirt ini belum meluncurkan ya. Kita harus perhatikan nanti LK-nya seperti apa. Dan yang kedua adalah Wirt mau meluncurkan prototipe Metaverse Indonesia ya. Ini klaim yang cukup ambisius menurut saya. Dan ini akan dilakukan pada saat G20 2022 di bulan November. Nah, di sini mungkin orang-orang akan melihat ya. Kalau misalnya sesuai ekspektasi memang ada terobosan, bisa harganya naik lagi mungkin ya. Tapi kalau nggak ada ya mungkin harganya akan lanjut turun. Terus kesimpulannya apa ya? Seperti yang saya bilang selama video tadi ya. Wirt ini adalah pelopor dari metaverse di Indonesia. Dia udah bekerja sama dengan banyak pihak ya, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia. Tapi kita harus tahu juga Wirt ini sendiri ngeklaim bahwa untuk membuat ekosistem metaverse di Indonesia sendiri ini butuh waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahunan. Jadi nggak instan ya. Jadi kalau sekarang kita sudah menghargai Wirt ini dengan per ribuan, itu menurut saya terlalu optimis. Apalagi dengan embel-embel metaverse-nya. Jadi menurut saya harga sekarang terbentuk itu karena hype aja. Nah, oleh karena itu ya kita lihat aja hype berikutnya itu ada di mana. Hype berikutnya pertama ada di laporan keuangan nanti yang akan dirilis. Kemudian ada di bulan November itu yang mungkin ada hype berikutnya ya. Itu adalah pertemuan G20 yang katanya akan diluncurkan prototipe Metaverse Indonesia. Dan kita sekarang tinggal lihat apakah under deliver atau tidak. Dan tetap keep ekspektasi kita di taraf yang normal-normal aja. Oke, itu aja episode kali ini ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan follow IG saya, TikTok saya. Karena saya banyak ngepost di tempat lain sekarang ya. Dan juga mungkin bisa connect di Telegram saya juga. Di situ saya akan kasih tahu teman-teman semua saya ngepost di mana. Kurang lebih seperti itu. Itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.